Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa saqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arsaha wal ar'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atibu waladakum bi salasi sawdin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an al-hadis aw kama qala amma qala hadratal makaramin para alimil ulama usatiyai wa proses yang berada di lingkungan negara asli yang senantiasa kita tunggu-tunggu apa yang jadi maidah hasanahnya mata Allah fil hayati pada beberapa jamaah sholat subuh Masjid Jamil Jannah yang Allah doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ditakdirkan oleh Allah berkumpul bermazhab bil ma'ruf di tempat yang mulia, yakni Masjid Jamil Jannah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban syar'i kita, yaitu thalabul ilmi, untuk menambah wawasan pemahaman di dalam agama kita. Senantiasa marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah membersihkan hati-hati ini dari penyakit-penyakit ujub, riya, sombong ataupun sifat-sifat yang lain. Pokok tujuan untuk kita thalabul ilmi baik di masjid sini maupun di tempat-tempat yang lain, murnikanlah hanya untuk ridhoillah, hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya sedikit banyak apa-apa yang kita tuju, apa-apa yang kita niatkan di dalam hati kita yang paling dalam senantiasa dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala subhanahu, sehingga kita kelak akan Allah kasih suatu keberkahan baik di dunianya maupun akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini ala habibina syafi'ina wa qura sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan kelak di hari yaumul qiyamah. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu bukti kelak kita akan dihukum beliau dan akan mendapatkan syafaatul ummah di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Untuk selanjutnya perkenalkanlah kepada al-fakir al-jahil ar-raji ila rahmatillah. Di pagi hari ini berkenan duduk di hadapan para jamaah sekalian, bukan aku
kita fakir untuk menghuni daripada para jamaah, namun sama-sama kita tolakul ilmi, memahami warisan daripada para ulama melalui makalah-makalah beliau yang pada pagi hari ini insyaallah sama-sama kita akan belajar dan mempelajari daripada kitab Mizan Kubro karya daripada Syaikhullah Asy'arani, supaya ketika kita melaksanakan ibadah itu kondisinya memang sah secara hukum fikihnya Pak. Lalu ketika itu kita naikkan kepada hukum ataupun ilmu tasawuf. Oke, itu untuk mengontrol keabsahan dan enggak sahnya dalam kita melaksanakan suatu ibadah, baik ibadah makhluk maupun ghairu makhluk. Karena bahasanya ketika kita kondisinya mau mengikhlaskan suatu amal, cuman ketika kita sandarkan kepada hukum fikih belum memenuhi standar fikih, nggak bakalan kata para ulama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak contoh kita mau sholat nggak tahu syarat rukunnya sholat, kayak kita wudu nggak tahu syarat rukunnya wudu, kayak kita mau zakat tidak tahu syarat rukunnya zakat, kayak kita mau berkorban jelas kamu akikah yang lain belum tahu syarat rukunnya untuk korban, belum tahu syarat rukunnya untuk akikah. Gimana kita mau mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya para ulama meninggalkan kepada kita semua bukan harta benda yang banyak, bukan benda yang paling banyak, bukan emas dan intan permata dan sebagainya, cuman diberikan suatu tetesan tinta agar supaya umat-umat di akhir zaman ini tidak usah capek-capek memahami Al-Quran dan hadis, cukup dengan memahami makalah-makalah beliau dari mulai yang standarnya dari mulai bawah Safina, Sunan Taufik, Takrib, Mu'in, Mizan, lagi Ikanah, dan sebagainya. Itu kondisinya kan saking sayangnya para ulama pada umat-umat di akhir zaman agar supaya bisa memahami ibadah-ibadah yang senantiasa kita jalankan di setiap saatnya, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Jelas nggak Pak suara saya Pak? Pak? Hah? Kedengeran nggak Pak? Ayah, nggak usah pakai mic. Ya. Cek, jelas nggak Pak? Hah? Cek podo mic ora jelas. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mengawali daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, saya terinspirasi daripada perkataan ulama di dalam kitab Matlab. Termasuk saya juga kadang-kadang ketika pas kondisi untuk melaksanakan tholabul ilmi, untuk muhasabah Pak, kata beliau, ya talibal ilma rafi'al adabi ta'allamal ilma biyadal adabi fattahiril qulba wa sahiniya wabtagi bil asbab bila bil umniya. Ya talibal ilma, wong kang padha golek ilmu, rafi luhurna sira al adaba ing tata krama, wabtagi lan padha ngalapo sira asbaba ing pira-pira sebab bila bil umniyati kelawan tanpa pengarep-arep. Kata Said Matlab di dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya kita selaku orang yang saat ini lagi proses melaksanakan suatu tholabul ilmi, kata beliau suruh untuk menjaga akhlakul karimahnya, menjaga adabnya, menjaga perilakunya kita masing-masing. Contoh, orang ketika pas kondisi kita lagi tholabul ilmi, tidak boleh kita semuanya sendiri, tidak boleh sekekarnya di hati kita sendiri, tidak boleh Pak. Yang diutamakan kata beliau adalah akhlakul karimah. Kalau bahasa orang Jawa tata krama. Makanya
Kalau bahasa sabtohnya seorang santri dulu waktu di pesantren, ada santri baru yang kondisinya nggak punya adab, kan ada dalilnya. Man laisal adab kadzubab bahwa santlab. Orang kondisi ketika ada anak baru kok nggak ada sopan santunnya kepada anak-anak yang udah lama ataupun santri-santri lama, itu itibannya kayak seekor lalat yang wajib disantap Pak. Makanya kalau ada santri baru kok itu nggak lama dia kok dikerjain deh pasti. Nggak pas waktu di dapurnya makan, ketika dia waktu masaknya kan pasti nggak ditunggu terus, kasih garamnya agak banyakan ya, karena nggak punya adab. Bahkan kalau kita sandarkan kepada Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke alam dunia untuk senantiasa menyempurnakan daripada akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya bagi dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di alam dunia, kata Allah, untuk menyempurnakan daripada akhlak-akhlak manusia yang dulunya bejat. Karena di era sebelum baginda Nabi itu Pak, kalau bahasanya itu masih hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Menangnya di laki-laki Pak, pokoknya ada orang sakit ketemu di jalan, udah diajak pulang Pak, tidak pakai niat, tidak pakai hukum syar'i. Kalau dulu kayak Pak Hartono itu hidup di era Rasulullah, repot. Ya Pak Hartono? Hah? Malah bengong tuh. Kalau ketika kita hidup di era baginda Nabi, ketemu hukum rimba, belum tentu Pak kita itu mau beriman kepada baginda Nabi. Makanya jangan berhayal, wah saya kenapa lahir di akhir zaman. Kalau dulu saya hidup di era baginda Nabi, pasti lebih enak. Belum tentu, karena apa? Bisa jadi kita malah menjadi pengikut dari apa? Daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Model-model kayak kita kan kayak sekarang lah. Kadang kan yang saya amati, untuk menyingkronkan lisan dengan hati itu kan perlu proses. Kadang lisan kita harus ke orang tahu ya hati ada unek-unek yang nggak pas. Kadang hati sama lisan itu nggak pernah sama. Lisan kita mengucapkan kalimat kerupuk, dalamnya tahu-tahu hati ontang. Ya, inilah salah satu pentingnya kita untuk senantiasa terus talabul ilmi agar supaya diri kita secara zahiran wa batinah itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyampe saya mengatakan, ya talibal ilma rafi'al adabi ta'allama al-ilma biyadil adabi. Wahai orang-orang yang senantiasa lagi melaksanakan suatu ilmu, maka luhurkanlah akhlakul kalimah kalian dengan seluhur-luhurnya suatu adab ataupun budi pekerti. Fatahiril qalba wa safihil niyat, dan sucikanlah hati-hati kita itu dari sifat-sifat ujub, sifat-sifat riya, sifat takabur ataupun sifat-sifat yang lain. Wabtagil asbabila bil umniyah, dengan tanpa ada embel-embel sedikit pun untuk mengharap suatu barang ataupun perkara. Contoh yang kecil saja lah, kita niat tolabul ilmi, jangan nyampe ada di dalam hati biar dipuji tetangga soalnya. Kita niat tolabul ilmi, belajar ilmu biar dipuji sama istri, biar kelihatan soalnya. Jangan. Kalau ada sifat-sifat seperti itu masih ada dalam hati kita, buang. Biar kita dikasih oleh Allah suatu ilmu, dikasih oleh Allah suatu pemahaman. Karena dengan hati yang bersih, insya Allah ilmu-ilmu yang akan kita pelajari akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kondisi hati kita saja masih kotor, masih bahasanya berharap dan berharap terus, tidak akan pernah ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Bahkan mohon maaf, jangan nyampe kita yang saat ini lagi mensandarin anak di pondok pesantren, ya ini Pak, ada
di dalam hati kita itu sekecil bahasanya biji sawi tersirat dalam hati kita, kepengen anak saya di pesantren itu biar jadi seorang kiai, biar jadi seorang mubalek. Ketika pas setelah selesai daripada mondok pulang jadi mubalek masuk, jangan Pak, nanti kecewa Pak. Niatkan satu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan, ntar di pondok juga anaknya nggak bakalan bisa tenang, nyaman, asal pulang nanti ditanya sama orang tua, saat ini kamu nyampe mana nak? Baru kita palala Pak, udah hafal berapa nazar nak? Baru 30 nazar Pak, coba nazarnya ke 15 apa nak? Ini nanti setelah seperti itu kan kita seolah-olah nanti ketika nggak jadinya si anak tadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti orang tua akan kecewa. Dan sinilah kelemahan sebagai seorang wali santri di adat kebiasaan masyarakat awal. Makanya bareng-bareng kita niatkan untuk tarbiyah maupun menitipkan anak-anak kita ke pesantren itu hanyalah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua di alam dunia, semua yang ada dari mulai makhluk yang padat, makhluk yang cair, bahkan kayak hewan kita semua adalah barang-barang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dengan jalannya seperti itu, anak-anak kita ketika pasti pesantren pun Allah kasih suatu kemudahan, Allah kasih kelancaran, Allah kasih keistiqomahan untuk melajari daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan nyampe kita itu menjadi suatu penentu daripada kehidupan dari putra-putri kita. Contoh kita punya cita-cita nak biar hafid Quran, ternyata disuruh ngapalin dari dulu sampai sekarang. Udah bertahun-tahun baru hafal 3 juz, seharusnya dapat 20 juz. Ini kan merugi. Wajibnya kasab ikhtiar ketemuan mutlak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tahiril qalba wa sakhinnya wabtagil asbab bila bil umniya. Sucikan hati kita dan perbaiki niat-niat kita dalam hati tanpa ada embel mengharap sesuatu perkara, apalagi perkara-perkara duniawi. Karena masya Allah makhluk di alam dunia itu selain daripada Allah semua makhluk. Sedikit saya terinspirasi daripada nasihat Al-Mafurlah Imam Zubair. Ketika kita berangkat kemanapun Pak, ada suatu hal yang memang mengganggu daripada akses kita lewati tengah jalan. Bahkan beliau mengatakan walaupun toh itu sebatang duri, singkirkan Pak. Karena apa? Kata beliau, tidak menutup kemungkinan hal yang kita anggap sepele karena hati kita itu bersih, tidak ada sifat-sifat yang buruk, kelak di akhirat akan menjadi penghantar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Belum tentu ketika kita ngandelin sholat kita, belum tentu kita ngandelin sedekah kita, belum tentu kita ngandelin ibadah-ibadah sunnah kita, qiyamul lail kita, itu menjadi suatu jaminan yang mutlak untuk mencapai ridhonya Allah. Karena apa? Ternyata di celah-celah dalam kita melaksanakan kewajiban berupa sholat cuman sebatas dapat, kalau bahasa orang itu nunggang Tuhan. Kadang hati kita masih keingat Allah Akbar, perut saya lapar. Ya. Allahu Akbar, ya Allah saya lagi kolak. Allahu Akbar, seharian baru dapat 3 mangkok ini kalau saya Pak. Ya, kan hal seperti itu sebenarnya ketika pas kami sholat itu disuruh untuk melupakan, karena awal sebelum kita melaksanakan kan jelas sholli fardhu zuhri atau asri atau maghrib atau subuhi ya rakatain mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala, hanya karena untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur suwun Pak. Ya Pak ya. Itulah sedikit mukadimah daripada taklim pada pagi hari ini, melanjutkan makalah pokok di pagi hari ini yang
sebulan yang lalu apa 3 bulan yang lalu pernah saya baca makalahnya ya. Karena waktu kemarin itu saya ditudur karena mau niatnya ngaji, giliran bangun jam 3:30 mau melek kok kayaknya nggak ada temannya ngopi dan habis segelas. Wah, belas tak tahu-tahu bangun jam 5:30. Ya, wah jatah ngaji malah ditidurkan berarti libur. Tahu diisi Pak Napi enggak dulu tas saya? Bisa dipahami Pak ya? Sama-sama kita belum benar, belajar benar agar supaya dikasih kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ora jelas nih Kang? Artono? Jelas ora? Berbet, suaranya berbet. Mang suaranya habis konser jadi agak serak-serak bahasa Pak. Kemarin habis konser di RT 3, main ketemu Pak C, udah dicepetin, tahu-tahu mau ngikutin untuk kegiatan RT udah nggak nyampe, Pak C udah nyampe gang saya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qiyati wal haqiqati utai kila pamna fi qurban lan haqiqah. Ajma'an sepakat sapa alimatu pira-pira ilmu ala anna qiyata ing atas satu meneh qurban iku masratun tin ake bil asli syurui kelawan asli kumusyarat. Wa inna mu'tlifulan yang pesene pada persulayan pada imam ujub yang dalam hukum wajib akeh kauludiyah. Wattafaqulan pada sepakat sapa para ulama ala annal mardu ing atase sak temene hayawan kang loro alias kang enteng fil udiyah yang dalam hayawan korban iku la menang ora nyegah apa udiyah ala zain nyukupi. Wa ala anal kasra ing atase temene hayawan kang loro kang akeh utawa kang parah iku yang menawa den cegah apa kasir anu sak temene kasir iku situmu sapa kasir lillah mimalang daging wala anal jaru paling atase hayawan kang budhiken iku albenu kang pertelo iku yang menawa nyegah apa kasir al izaa nyukupi wa kalan kaya mengkono kasir lan urute hayawan kang PC wajmalan bersepakat sapa ulama Mala anal maktuata ing atas sak temene hayawan kang tugel al uduna ing kupinge iku latazi ora kena denggo apa maktu. Wa kadal kang koyo mengkono maktu udun maktuatul danabi utawi hayawan kang tugel buntute li fawatil juse karena pati pira-pira jumlah misaing daging mutafaqan bersepakat sapa ulama Mala annahu ing atas satemene kelakon iki la juzu ora kena den ora kena apa ya kula nyontomaan sayan ing suwi-wiji menalah min utiyati saking daging korban al mangduratu ka al mangdurati kang den dari wa kadhalika ing kon mengkono ittafaqu padha sepakat sapa aimah ala annahu ing atas satemene kelakon iki la ora kena den tawara kanotin jalake apa syaen ngetelus wiji-wiji minallah misangin daging minallah minutiat sang daging korban wal hadu lan hadiah kenat rom kana iku nazar one korban tu akekah atatawuan utawa sunnah maka dire kalian kalau mengkono mulai jubeun pe ulul juluti utai ngedol kulit ngan waitin sang wiji-wiji Ilapan halikang mulayan itu kang bidani Hanafi lin Nahfi maring Imam Nahfi wal Azra'i lan Imam Azra'i kama kaya keterangan saat kang bakal tumeka apa keterangan fi babi ing dalam beberapa bab wa tafaqulan pada sepakat sapa ulama ala annal badanata ing atas sak temene unta wal baqara tulan sapi iku taziun nyukupi apa badanal baqara ngan sab'in saking pitu asatu tai wedhus siji iku ngan wahidin saking wong suwiji wa qalan dawu sapa saku Imam Ishaq bin Ruhaibiyah kan dadi putra lanang Imam Ruhaibiyah taziun nyukupi al baqara sapi an asratan saking wong 10
Wattafaqulan bersepakat ngalaan al waqta dzabbahi ing atase sak temene wektune nyembelih al aqiqati ing akikah iku ya musabiin dina kang kaping 7 min wiladati saking dina kelahirane anak wa kadzalika yang kaya mengkono-mengkono tafaqitafu padha sepakat ngalano ya sak temene kelakuan walam surakan tin demi ake apa rasul mauludin sirai anak kang den lairake bidam mil aqiqati kelawan beteh akikah wa qalan dawu sabala sami Imam Hasan ya tulu den telai apa rasul mauludi sirai anak kang den lairake bidam ya kelawan beteh akikah hadza utawi keterangan iku ma terangan wajah tu kang sapa seluwih mah min masail isma'i sang pira-pira masalah isma wal ittifaqi lan ittifaq. Paham, Pak? Hah? Kalau udah paham alhamdulillah. Enggak usah jelasin, tak bacain doang. Kalau kayak gini kan tugasnya tuh bacain, Pak. Sebenarnya bacain doang. Kalau dibacain sudah dikasih paham Allah kan alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'a ala an asma'a al a'immah ala anna utiyata masru'atun bi asis suru. Bahwasanya para ulama ahli fikih ataupun imam-imam yang membidangi daripada fikih kayak yang kita kenal masyhur lah madzhabul arba'ah yang sering kita dengar, cuman bahasanya sebenarnya madzhab itu banyak, Pak. Cuman alhamdulillah yang di Indonesia kan cuman cukup 4 yang dikasih tahu. Kalau semua dikasih tahu malah repot dari kita. Nanti taklidnya terlalu berlebihan. Padahal kalau toh ketika taklid itu hati-hati. Jangan ketika pas wudunya ngikuti Imam Abu Hanifah. Ntar ketika pas takbirnya ngikutin Imam Malik. Rukuk sujudnya ngikutin Imam Syafi'i. Tahiyat akhirnya ngikutin Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh bermadhab maunya sendiri. Ketika kita melaksanakan runutan suatu amaliyah ibadah, ambil salah satu pendapat daripada imam. Jangan semaunya sendiri, kan kadang-kadang ada ini takbirnya ngikutin Imam Malik, sujudnya ngikutin Imam Syafi'i, lagi giliran pas tahiyatnya. Yang saya sadarkan kok nggak ada yang diikuti salah satu madhab, semaunya sendiri malah. Ya, ini yang kadang-kadang kitanya itu belum mengerti. Makanya kalau toh kita sandarkan lagi kepada dawuhnya baginda Nabi kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa muslimatin minal mahdi ilallah. Karena dengan ilmu semua akan terlihat indah. Ketika kita mengomentari suatu amalan ibadah itu jangan nyampe dengan menurut akal kita. Memahami Al-Quran jangan nyampe tertera dalam diri kita menurut akal kita. Agama itu nggak boleh pakai akal, Pak. Nggak boleh kita akalin. Termasuk salah satu beragama itu harus punya sanad. Al-asnadu minatin. Sanad itu sebagian dari bagian kita beragama. Lah kalau Bapak beragama nggak ada sanad, ya naudzubillah min dzalik. Saat ini kita ngagul-ngagul umat Kanjeng Nabi. Ini saya baca sholat sehari semalam 10.000 umat Kanjeng Nabi. Lah dikira ditanyain berguru sama siapa? Ya sendiri. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa seperti itu. Saya dapat ijazah dari si A, dari guru saya si B. Saya dapat amaliyah ini dari Pak Artono. Bisa jadi sanad, Pak. Kamu dapat amalan baca selawat 1.000 kali ataupun 10.000 kali sehari semalam dari mana? Dapat ijazah dari Kang Hartono. Ini akan nyambung. Nanti tinggal Kang Hartono-nya ditanya sama malaikat, kamu dulu dapat amalan seperti ini dari mana? Dari bapak saya. Bapak saya
Terus nanti akan ditanya lagi, bapak kamu dapat dari mana? Dari mana? Itu ketika memang sanadnya tidak mengkuati, kalau toh sanadnya yang usul ya Rasulullah SAW, insya Allah kelak akan menjadi pengantar kita diakui oleh umat kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya salah satu kita bermadzhab. Terusan baca, ya Pak ya. Jadi secara untuk ritual suatu ibadah, janganlah kita itu satu runutan amalan ibadah itu mengikuti daripada empat madhab. Cukup satu Pak, kalau kita ikuti. Makanya kan guru-guru kita kayak masa-masa terdahulu kita kan nggak pernah dari mulai wudhu nyampe rukun sholatnya, nyampe hal yang membatalkan sholatnya, itu semua bermadhab kepada Imam Syafi'i. Karena apa? Khawatir ketika ngacak ngambilin madhab selainnya sendiri, kelak di akhirat ketika kita itu dihisab oleh Allah tertolak. Ya. Jadi ketika niatnya wudu ikut Syafi'i, ya udah semua ritualnya ikut Imam Syafi'i sampai selesai. Sholat kalau toh memang ikut daripada Imam Syafi'i udah lanjut. Kalau toh memang dari awal mengikuti daripada madhabnya Imam Abu Hanifah, ya udah satu urutan mulai akan niatnya sampai salam itu mengikuti daripada satu madhab. Ya, satu pendapat Pak. Jangan satu urutan ibadah karena ngambil enaknya dua. Kita semuanya sendiri. Bahwasanya para ulama ahli fikih mengatakan yang namanya kurban secara hukum syar'i itu sangat disegerakan, harus dijalanin Pak. Wa inna muhtalifu biha. Adapun di dalam hukum wajib sunnahnya ini para ulama bersepakat itu menjadi suatu ikhtilaf, banyak perbedaan Pak. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan sunnah. Cuman secara kesepakatan para ulama mengatakan baik kurban, baik akikah itu keseluruhannya adalah hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Barang siapa melaksanakan, mengamalkan akan dikasih suatu pahala oleh Allah, dan ketika kita tinggalkan tidak akan pernah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya akikah, kurban semua hukumnya sunnah menurut para ulama. Sepakat Pak, enggak ada yang bahasanya ikhtilaf. Cuman kalau nanti pas di bawahnya itu menurut si imam ini wajib, menurut si sunnah, menurut imam ini wajib lagi, banyak pendapat Pak. Wattafaqu 'ala al-mardu al-yasil fil tuthiyati lainul bil ijza'i. Dan para ulama pun bersepakat bahwasanya yang namanya hayawan ketika pas kondisi sakitnya itu sakit ringan, boleh kita pakai untuk kurban maupun akikah. Ini sudah menjadi ittifaq daripada ulama ketika ada kambing, sapi, kerbau dan hayawan yang lain yang bisa kita pakai untuk melaksanakan akikah atau kurban. Ketika kondisi sakitnya itu sakit ringan, tidak membahayakan ataupun sakit-sakit yang sepele, itu boleh kita pakai kurban maupun akikah. La yamnul anza, tidak menjadi suatu penghalang dalam melaksanakan suatu amalan akikah maupun kurban. Wa ala anal kasul yamnul annahu yafsudul lahmi. Dan ketika kondisinya hayawan tadi sakitnya sakit berat, ya itu hayawan baik kerbau, sapi, unta ataupun hayawan-hayawan yang lain, ketika sakitnya itu sakit yang parah, tidak boleh kita pakai buat kurban maupun akikah. Wa ala anal jaruba al-bayyinu yumnul ajza. Contoh, ketika ada seekor kambing, sapi ataupun kerbau, kondisi hayawan tersebut kok sakitnya itu sakit gudikan Pak. Ya tahu gudik Pak? Gudik sapi itu kayak apa ya? Kan kalau kita lagi pas ada korban itu nggak sempat nengokin untuk ngontrol dari mulai kakinya sampai muka dia.
Makanya jangan ngomong nggak ada dosa, Pak. Dosa kita tuh banyak. Apalagi panitia. Ya, ada korban yang penting udah wujud bisa jalan. Ya, wah ini mah alhamdulillah udah kriteria. Nggak pernah kita lihatin dari atas sampai bawah. Apalagi pas datangnya bareng itu tuh seekor. Asal udah lari itu, Pak. Udah catat dari mana. Ya. Ketika ada hayawan yang kondisinya itu sakit budik, itu tidak boleh kita pakai untuk yang namanya kurban maupun akikah. Makanya hati-hati, Pak, ketika beli hayawan untuk akikah ataupun kurban dikontrol, diteliti, ada penyakit budeknya enggak? Salah satunya itu. Ya. Wa kadzal auru. Begitu juga ketika ada seekor hayawan ataupun bahasanya dari mulai kambing, sapi ataupun kerbau unta, ya kondisinya itu kok picek satu matanya, itu pun tidak boleh kita pakai buat kurban maupun akikah. Jadi nggak boleh dipakai kurban maupun akikah. Walaupun toh kasarnya kalau toh tadi ditawarin pedagangnya, ini Pak, kambing gede murah. Berapa Pak? Biasanya saya jual itu 4 juta, cuman saat ini saya jual 2 juta. Hati-hati. Barangkali ntar kondisi fisiknya itu ada hal-hal yang enggak pas. Baik penyakit budik maupun matanya tidak melihat satu. Kan ada itu kambing. Kelihatan sebelahnya kan apa namanya itu? Ada matanya cuman enggak lihat. Ini yang kadang-kadang enggak pernah kita kontrol, enggak pernah kita lihatin ketika pas melaksanakan akikah maupun kurban. Gimana Pak ketika dulu waktu saya belum tahu melakukan hukum Pak. Cuman ketika saat ini kita tahu seperti ini, wajib untuk kita amalkan, wajib untuk kita jalani. Ya, karena apa kata Ibu Rasul kan jelas. Man lam ya'mal ilmihi mu'adzabun badal wasam. Barang siapa orang yang punya ilmu tidak mau mengamalkan ilmu yang ia miliki, kelak di akhirat akan Allah siksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Makanya berat kayak saya gini Pak, ngomong, gue ngalor ngidul, nggak bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan kepada jamaah semuanya. Saya yang pertama kali Pak dicek sama malaikat kelak di akhirat sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Dan dikira enak duduk di depan, ngomong pegang mic. Apalagi kalau orang pikirannya udah jelek, ntar pulang menang amplop, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa risikonya? Kalau bahasa orang Jawa itu kan jargon bisa ngajar, aku bisa ngelakon. Itu juga nasihat. Buat tanbih kita sama-sama. Supaya ilmu-ilmu sedikit banyak yang kita dapat bisa kita jalankan di kehidupan kita. Ya, jadi kriteria ketika ada hayawan penyakit budikan, ada hayawan yang kondisi matanya nggak lihat satu, itu pun kriteria hayawan yang nggak boleh kita pakai buat kurban maupun akikah. Wa asma'u ala anna maqtu'atul udhuni la tazhi'u. Begitu juga ketika ada hayawan yang kondisinya telinganya tidak ada satu, ulama bersepakat tidak boleh kita pakai buat kurban maupun akikah. Satu aja tidak boleh, apalagi kalau dua-duanya nggak ada Pak. Ya, makanya hati-hati Pak. Ketika mau kurban maupun akikah harus senantiasa jeli dari penyakit-penyakit yang kondisi yang memang dilarang kita pakai melaksanakan kurban maupun akikah. Padahal tadi di awal disampaikan oleh para ulama, hayawan yang sakitnya kok sakit ringan itu boleh kita pakai buat kurban maupun akikah. Cuman kondisi ketika ada hayawan kok kondisi sakitnya sangat parah, itu tidak boleh kita pakai buat akikah maupun kurban. Lah, menurut kita kan kayak contoh ada kambing penyakit budik, ada kambing matanya nggak ada satu, ada kambing telinganya nggak ada satu. Itu kan menurut kita ringan tuh. Ternyata kita sandarkan kepada hukum itu kan tidak boleh kita pakai buat kurban maupun akikah. Makanya saya bingung kadang-kadang Pak ulama itu kan penyakit ringan itu seperti apa? Kalau kita kan budik kan penyakit ringan ya.
Ternyata ijma para ulama mengatakan ketika ada hayawan sakitnya sakit budikan, jangan nyampe kita pakai buat akikah maupun kurban. Karena itu menjadi suatu tamsil ataupun contoh, Pak. La tajziul udhiyah wal akikah. Tidak boleh kita pakai untuk kurban maupun akikah. Wa kadzalika maqtu'atu dzanabi. Begitu juga ketika ada hayawan kondisinya tidak ada ekornya, itu pun tidak boleh kita pakai untuk melaksanakan kurban maupun akikah. Ada sapi gede, laki lagi, cuman ekornya nggak ada, jangan dipakai kurban maupun akikah. Udah dipakai kita untuk sedekah lah. Disembelih, terus kondisinya kasin pada tangga ataupun saudara-saudara yang memang membutuhkan. Dan nyampe ada unsur nawaitul udhiyati li sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Enggak usah diniat seperti itu, Pak, karena tidak masuk kriteria daripada hayawan-hayawan yang layak kita pakai kurban maupun akikah. Maqtu'atu dzanabi. Padahal kalau ekor itu paling kalau ekor kambing kan kadang malah nggak pada dirawat ya, diambilin doang kemana doang. Cuma itu pun menjadi salah satu bentuk kehati-hatian kita dalam melaksanakan ibadah. Berarti ketika melaksanakan fikah, melaksanakan yang namanya kurban, hayawannya pun benar-benar harus yang spesial, ya, harus kita perhatikan dari mulai ujung kakinya sampai ujung kepalanya, pada gudikan enggak, matanya pece enggak, telinganya komplit enggak, ekornya ada enggak. Karena kalau salah satu dari yang saya sebutkan tadi kok kondisinya memang tidak ada, baru pakai batu. Cuman kalau salah satu di antara hal yang saya sebutkan tadi di awal ada dalam hayawan tersebut, berarti itu hayawan tidak boleh kita pakai kurban maupun akikah. Ya, satu gudikan. Yang keduanya kondisi hayawannya itu PC, ya, telinganya enggak ada satu, ekornya tidak ada, jangan dipakai semua buat akikah dan kurban. Wattafaqu ala annahu la yajuzu ayyakula syai'an lamil qiyati al-manzurati. Begitu juga para ulama ahli fikih mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan mengkonsumsi daripada daging kurban maupun akikah, bahkan sedikit pun kita tidak boleh mengambil suatu bagian min lahmil udhiyah wal akikatu al-manzuratu. Ketika wujud kurban, wujud akikah itu ada unsurnya, unsur nazar, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Awal mula sebelum ada ikrar dari lisan kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi daripada daging akikah maupun kurban. Setelah lisan ini mengutarakan, ya Allah, ketika nanti anak saya lahir akan saya akikahi. Nih, sudah lewat lisan kita, berarti ada hukumnya. Ataupun contoh korban, ya Allah, ketika nanti saya pas kondisi Idul Adha dapat arisan keluarga jumlahnya 100 juta, maka yang 30 juta akan saya berikan sapi untuk kurban. Ini unsurnya udah unsur nazar. Kita tidak boleh mengkonsumsi, meminta bagian daripada daging akikah maupun daging kurban tersebut karena tergolong menjadi suatu nazar. Makanya hati-hati, Pak. Ketika kurban akikah, kalau toh memang sebelum anak ini ada dalam kandungan istri kita, adakah suatu kalimat yang dulu tertera yang keluar dari lisan kita itu kalimat nazar. Kalau nazar berarti ketika nanti diakikahi, kita, keluarga kita tidak boleh mengkonsumsi daripada daging udhiyah yang berwujud akikah tersebut. Ya. Bisa dipahami, Pak? Pak? Ya, bisa. Jadi kalau kurbannya nazar, akikahnya nazar, ini si mudhohi tidak ada bagian lagi untuk mengkonsumsi daripada daging kurban maupun
akikoh. Bahkan para ulama bersepakat haram bagi dia untuk mengonsumsi daging kurban maupun daging akikoh. Ya, kalau saya mengambil yang haram ya Pak, hati-hati mendingan beli apa namanya itu ayam lah, kalau nggak endok dimasak sendiri. Khawatir nanti kuahnya aja kalau orang-orang yang mirahi Pak nggak mau. Karena Pak takut masih ada sangkut pautnya dengan daging kurban ataupun akikoh. Biasanya mah akikoh, kalau kurban mah jarang yang dimasak sendiri kalau akikoh. Kalau memang benar keluarga kita, diri kita tidak boleh mengkonsumsi daripada daging akikoh maupun kurban tersebut. Ya. Wa kadzalika ittafaqu ala annahu la yajuzu bi'u syai'un minal lahmi al-qiyati wal haqiqati wal hadyuna kana au tatawuan. Begitu juga para ulama bersepakat bahwasanya tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjual sesuatu hal daripada bagian kurban maupun akikah dan untuk diberikan hadiah baik kepada yang menyembelih ataupun orang-orang lain, baik itu ibadah nazar kanan atau tatawuan. Begitu juga wujudnya apa namanya akikah ataupun kurban tersebut nazar ataupun tidak dinazari. Jadi tidak diperbolehkan Pak kita menjual yang namanya kulit, kepala dan sebagainya bagian daripada hayawan yang kita pakai kurban maupun akikah. Makanya saya akalin Pak dari dulu di masjid. Kan pertama kali itu kulit kita kumpulin. Ada berapa kulitnya, ada berapa kepalanya, ada berapa kakinya. Kita bagi per RT. Kan bukan panitia yang jual, kan Pak RT. Ya. Kalau RT nggak ada apa-apa Pak. Kan yang nggak diperbolehkan itu adalah orang yang dikasih amanah untuk mengelola daripada kurban. Akadnya sudah jelas. Saya terima, terus saya serahkan kepada Pak RT. Hak mutlak sekarang kalau Pak RT yang jual itu udah nggak kena hukum Pak. Yang kena hukum berarti saya. Kalau Pak RT udah nggak kena hisab, nanti dijualnya Pak RT juga nggak salah. Jangan apa namanya gagal paham ya Pak ya. Halo, Pak, bingung apa bingung? Jadi ketika kita melaksanakan kurban maupun akikah, kita itu sedikit pun tidak boleh bahasanya untuk menjual bagian daripada bagian daging daripada kurban maupun akikah. Makanya di masjid sini saya akalin. Saya kumpulin kulit seumpama ada 20, saya bagiin ke Pak RT-nya masing-masing kan. Nama Pak RT dijual dikasih masjid. Ini kan nggak kena hukum. Bukan kita ngakalin hukum untuk mengambil kehalalan daripada barang tersebut. Kalau saya langsung dari pemberi itu saya jual, saya yang kena dosa. Cuman kalau saya itu sudah mengukuran kewajiban saya diamani oleh orang yang mau berkorban ataupun orang yang mau akikah, baru saya kasihin itu hak prerogatifnya Pak RT, tidak kena hukum dosa lagi. Kayak contoh lah, menjual najis itu kan haram Pak. Makanya para ulama bersepakat kayak menjual tai sapi, tai apa nama itu ayam haram Pak. Makanya para ulama mengajarkan jangan nyampe dalam hati itu beretekad untuk membeli. Niatnya untuk pengganti daripada jasad dia ngumpulin daripada tai sapi, tai ayam ataupun pengganti daripada beli karung dia ketika ngumpulin kotoran sapi maupun ayam. Baru itu nggak kena hukum yang namanya begitu juga tadi di awal kan dikatakan nggak boleh menjual sedikit pun kriteria dari bagian daging kurban maupun akikah. Ya. Pasti kan Bapak nanya, itu Pak Slamet setiap ada itu kok dijual wae. Kan bukan panitia yang jual Pak. Ya, kan udah tak bagiin ke RT masing-masing. Ketika Pak RT itu ada inisiatif dijual Pak RT, terus habis Pak RT baru kasih ke masjid. Dia nggak kena hukum dosa Pak. Yang nggak diperbolehkan adalah pertama kali orang yang menerima amanah kurban maupun akikah. Habis itu kita berikan ke orang, terus orang tersebut menjual ya silahkan. Sudah nggak kena hukum dosa maupun hukum syar'i. Bisa dipahami Pak? Apa bingung malah?
Wa kadzalika fi'ul juluti khilafal linnahfi wal azra'i kama sayati fil babi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana nih Pak? Mohon maaf, biasanya kan yang saya dengar ngajinya cukup nyampe jam 6 ya. Kemarin kayaknya ada kesepakatan sama Pak Nafi itu. Ngaji cukup nyampe jam 6. Lebih berarti ini saya yang terlalu lupa ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala lanzo asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hubbah wasur lana umrati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mulutina wal ahli wal ikhwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlaw wa tamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha fi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habib wa alihi wa sahbihi atata tasisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asal muslimin insyaallah rahimakumullah, pastinya Allah akhir dan saya menyampaikan masalah pada pagi hari ini pastinya banyak kesalahan, banyak kekhilafan baik dari kuliah saya maupun ahwal saja atau kita debatnya pagi dan foto ini. Mohon maaf yang seluas-luasnya saya akhiri. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.